Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu ta'ala bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib dan jamaah majlis taklim Masjid Jami Nurul Jannah, yang mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua senantiasa dirahmati, diridhai, diberkahi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita, duduk kumpul bersama, beriktikaf sejenak di masjid ini dalam rangka kita menuntut atau mencari ilmu, duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan duduk kita dari awal hingga akhir semuanya Allah catat sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita Bapak, masih membahas tentang babul ikhlas, bab ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Warwa Abdullah ibn al-Mubarak an Abi Bakr ibn Maryam an Dhamirah an Abi Habib qala, meriwayatkan oleh Abdullah bin al-Mubarak dari Abi Bakar bin Maryam, dari Dhamirah, dari Abi Habib, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata yarfa'una amala abdin min ibadillah fayastaksirunahu wa yuzakkunahu. Sesungguhnya malaikat-malaikat mereka mengangkat amal seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Fayastaksirunahu wa yuzakkunah, maka mereka menganggap banyak, wa yuzakkunah, dan menganggap suci, hatta yantahu bihi ila haitsu sya'allahu ta'ala min sultani, sehingga mereka sampai kepada tempat yang dikehendaki Allah dari kekuasaannya. Fayuhillahu ilaihim, maka Allah mewahyukan kepada mereka, Allah berfirman kepada mereka, annakum hafadhatun ala amali abdi wa ana raqibun ala ma fi nafsi. Sesungguhnya kalian mencatat amal hambaku dan aku mengawasi apa yang ada pada dirinya. Inna abdi hadza lam yukhlis li amalahu, sesungguhnya hambaku ini tidak ikhlas amalnya untukku. Faktubuhu fi sijjina,
maka tulislah dia di sijjin. Wa yas'uduna bi amali abdin fayastaqilunahu wa yahtaqirunahu, dan mereka naik, malaikat naik lagi bi amali abdin, dengan membawa catatan amal seorang hamba. Fayastaqilunahu, mereka menganggapnya sedikit. Wa yahtaqirunahu, dan meremehkannya. Hatta yantahu bihi ila haitsu sya'allahu min sultanihi, sehingga mereka sampai kepada tempat yang dikehendaki Allah min sultanihi, dari kekuasaannya. Fayuhillahu ilaihim, maka Allah mewahyukan kepada mereka, annakum hafadhatun ala amali abdi wa ana raqibun ala ma fi nafsihi. Sesungguhnya kalian itu mencatat atas perbuatan hambaku, dan aku mengawasi apa yang ada pada dirinya. Inna abdi hadza akhlasa li amalahu faktubuhu fi illiyin. Sesungguhnya hambaku ini akhlasa li amalahu, telah ikhlas melakukan amalnya untukku. Faktubuhu fi illiyin, maka tulislah dia di dalam illiyin. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, dalam hadis ini Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngejelasin tugas malaikat. Di antara tugas malaikat salah satunya adalah mencatat amal kebaikan. Jadi malaikat yang mencatat amal kebaikan malaikat apa? Raqib atid, Raqib ya. Nah ini ada malaikat, dia mencatat amal kebaikan. Ini malaikat pencatat amal kebaikan ini, dalam hadis ini Pak, dia ini naik menghadap Allah, naik menghadap Allah dengan membawa catatan amal hamba Allah yang muslim. Jadi yang muslim Pak ya. Ini yang pertama yang dibawa ini seorang hamba yang amalnya banyak, ibadahnya banyak, ketaatannya banyak. Terus saking banyaknya ketaatan yang dilakukan oleh hamba ini, sampai-sampai dalam hadis ini malaikat itu kagum Pak. Yastaksirunah wa yuzakkuna, malaikat sampai kagum, ini seorang hamba benar-benar banyak amalnya, rajin banget ibadahnya. Wa yuzakkuna, itu malaikat sampai bilang ini hamba Allah benar-benar orang suci ini, karena rajin Pak, ibadahnya rajin ya, sholatnya rajin, sosialnya rajin, bantu orang ya, banyak Pak. Jadi intinya orang ini dianggap oleh malaikat dalam catatan amalnya banyak kebaikannya. Nah, karena tugas malaikat itu hanya nyatet Pak, malaikat makan cuma nyatet. Adapun yang nerima enggak nerima satu amal itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat menyatet Pak. Nah, ketika sudah dicatat, dibawa menghadap Allah, hatta yantahu ila haitsu ma sya'allah min sultani, sampailah dia kepada Allah. Dibilang sama Allah, ya Allah, ini hambamu catatannya luar biasa, kebaikannya banyak, ini orang bersih nih, orang suci. Lalu apa kata Allah Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab malaikat ini, fayuhillahu ilaihim. Allah bilang sama malaikat, annakum hafadhatun ala amali abdi. Hai malaikat, tugas kamu itu cuma mencatat amal hambaku. Wa ana raqibun ala ma fi nafsihi, sementara aku mengawasi apa yang ada dalam dirinya.
Malaikat mah tugasnya cuma nyatet, yang ngawasin hatinya, yang tahu hatinya, yang tahu niatnya cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mah cuma nyatet, yang tahu dalamnya itu aku, kata Allah. Aku paling tahu apa yang ada persis di dalam hatinya, kata Allah. Lalu apa kata Allah? Inna abdi hadza lam yukhlis li amalahu. Ini hambaku yang amalannya menurut kamu banyak, yang kamu anggap orang suci, lam yukhlis li amalahu, amalnya itu enggak ikhlas karena aku. Faktubuhu fi sijin, tulislah dia di dalam sijin. Sijin itu mah itu buku catatan keburukan, Pak. Dalam surat Al-Mutaffifin kan dijelasin, Pak. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijin wa ma adraka ma sijin kitabum markum wailu yauma idil lil mukadzibin. Kalla, jangan kayak gitu. Inna kitabal fujjari lafi sijin, sesungguhnya catatan orang pendosa itu disimpan, dicatat di dalam sijin. Wa ma adraka ma sijin, tahukah kamu sijin itu apa? Kitabum markum, yaitu buku catatan, Pak. Jadi catatan amal jelek kita adanya di mana, Pak? Di mana? Sijin. Jadi di sijin itu catatan amal keburukan manusia adanya di sijin, Pak. Kalau sijin itu dari kata sajana, yasjunu, sajenan. Makanya as-sijnu itu penjara, Pak. Dia penjara. Dalam beberapa tafsir sijin itu dikatakan, Pak, dia itu bagian dasar terpanas di bawah bumi. Jadi bumi ini kan 7 lapis, Pak. 7 lapis bumi ini, yang paling bawahnya itu disebut sijin. Bagian lapisan bumi terbawah itu menurut para ilmuwan bagian yang paling panas. Makanya neraka itu, Pak, adanya di bawah bumi, gambarannya seperti itu. Disebut innal munafiqina iddarkil asfali minan nar. Orang munafik itu nanti tempatnya di dasar api neraka. Nah, jadi sijin itu, Pak, saking hinanya dia diletakkan oleh Allah itu apa? Di dasar lapisan paling bawah dunia yang kita tempatin ini, Pak. Ini wallahu a'lam, bagaimana tebalnya itu wallahu a'lam. Tapi itu ya mudah-mudahan lah catatan kita nggak ada di sijin, ya Pak ya. Amin ya robbal alamin. Itu kayak gitu, Pak. Ini kalau saya tanya, kalau ada hadis kayak begini, berarti malaikat tahu nggak arti manusia? Hah? Manusia ini hatinya ini diketahui nggak isi hatinya oleh malaikat? Enggak, kalau menurut hadis ini. Tapi apakah malaikat mengetahui isi hati manusia? Bisa tahu, bisa enggak. Dalam hadis ini awalnya malaikat itu enggak tahu, terus jadi tahu. Kenapa jadi tahu? Karena dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Itu luar biasa, Pak. Itu makanya, Pak ya, kita di sini jangan mulu fokus sama banyaknya amal ibadah, jangan. Tapi kita fokus juga sama ketulusan niat di dalam hati kita, begitu, Pak. Jadi yang paling bagus itu, Pak, amalnya banyak, berangkat dari hati yang ikhlas, gitu. Jangan cuma ngejar banyak, Pak, jangan. Sama, Pak, ada juga, Pak, kadang-kadang kita bisa aja nganggap orang dia baik, dia banyak
amalnya, dia banyak ibadahnya, ya kita mah nggak apa-apa Pak, nganggap begitu. Karena kita bisa menghukumi orang itu, bisa menilai orang itu dari zahirnya, dari yang nampak. Adapun yang nggak nampak itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahnu nahkumu bizzahir wallahu yahkumu bissarair. Kita bisa nilai orang itu dari tampakan zahirnya, dari yang nyata aja. Adapun yang nggak nyata, rahasia di dalam hatinya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini jangan pernah menghakimi hati orang. Ah, ente nggak ikhlas kalau begitu, jangan. Karena yang tahu ikhlas enggak ikhlas cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini juga Pak, kita jadi lebih hati-hati kalau ibadah ya Pak. Apalagi kalau kita baca hadis-hadis selanjutnya itu, ya Allah ya Rabb. Jadi ada Pak, kadang-kadang kita orang enak ibadah, cuman ibadah yang dia lakukan enggak kerasa ganggu orang. Ini jangan sampai nih. Contoh Pak, di masjid kita ini Pak, kita suruh anak-anak yang bisa baca puji-pujian, bisa baca sholawat Pak, dia baca puji-pujian, dia baca sholawat itu sebelum azan. Jadi silakan sebelum azan, terutama maghrib dan isya ya Pak, itu sebelum adzan 10 menit 15 menit silahkan puji-pujian, baca sholawat atau baca Quran, silahkan. Karena itu ngingetin orang, jadi ngingetin orang supaya orang yang lagi sibuk melaksanakan aktivitas, oh maghrib udah deket gitu, supaya dia bisa siap-siap. Tapi kalau sudah dikumandangkan azan, orang sudah datang di masjid, ada yang sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, ada yang lagi zikir, ada yang lagi baca Quran. Ini jangan sampai kita ganggu dengan sholawat pakai mic, jangan. Ini ibadah tapi bisa dosa Pak. Ada orang baca Quran kenceng bacanya, di sampingnya ada sahabat lagi sholat, ditegur sama Rasulullah, jangan, nggak boleh. Apalagi cuman sekedar puji-pujian. Ini subuh masih ada ya Pak, nggak usah, biarin. Ya Hayyu ya Qayyum, kalau sudah azan nggak usah pakai ada puji-pujian. Karena tadi yang bagus tuh dulu Pak, dulu almarhum Haji Emad itu ngingetinnya sebelum azan. Sekarang juga kan diterusin, sebelum azan ada sholawat, ada puji-pujian, biasanya 15 menit sebelum azan subuh. Itu ngingetin yang belum bangun supaya bisa bangun. Tapi kalau udah azan, sebagian jamaah udah ada di masjid, nggak boleh ada suara-suara yang keras lagi. Jangankan cuman selawatan, cuman jikiran, baca Quran pun udah nggak boleh keras-keras maksudnya ya Pak. Makanya saya negor Pak, ada orang tua ya Pak, jangan, udah kalau mau zikir udah cukup zikiran kita dan Allah yang tahu, dengan suara yang pelan aja ya Pak. Jadi begitu. Tapi kalau sebelum azan mah silahkan dah, supaya orang pada tahu. Nah itu kenapa jangan sampai kita ibadah cuman ngerasa Pak, karena enggak kita tahu ilmunya. Kita ngerasa itu ibadah, ternyata ganggu orang. Ada orang sholawat, baca kisah maulid Nabi, ini perkara yang bagus, ini kebaikan, ini ketaatan. Tapi jangan sampai gara-gara baca sholawat itu, baca qasidah, baca puji-pujian, mengganggu orang lain, pakai sound system, jangan. Itu anak kecil, ada yang sedang tidur, keganggu dengan bacaan-bacaan itu. Orang yang besoknya harus bekerja, seharusnya dia istirahat, keganggu dengan bacaan-bacaan itu, nggak boleh. Khawatir bukan jadi pahala, malah jadi dosa. Jangan, nggak usah kita bangga-bangga dengan ibadah yang kita lakukan, nggak usah. Wa kafa billahi syahida, cukup kita dan Allah yang jadi saksi. Kalau udah kayak begitu Pak,
Makanya kan negara kita juga Pak, negara kita ngatur sound system masjid itu buat apa aja. Di antaranya suara boleh keluar itu ketika kita mengumandangkan azan. Adapun kegiatan-kegiatan yang lain itu walaupun pakai sound system dalam, jangan keluar. Apalagi kalau masjid itu berada bukan warganya semuanya muslim, tapi di situ ada non muslim. Kayak begitu Pak, Islam sebenarnya kayak gitu. Kita jangan sampai kayak gitu dah. Jadi ngerasa, kalau udah ngerasa udah susah Pak, nanti timbulnya kiber, sombong. Wah, kita lagi berbuat baik kok dikritik, di apa? Jangan. Ente mau ajan sekenceng apapun ajan ente, kalau ada yang ngeritik yang salah. Kan pernah Pak, ada non muslim mengkritik suara ajan di satu masjid, pernah kan? Itu MUI datang sampai jumpa pers. Kalau urusan kayak begini bukan yang adzan yang salah, yang itu yang ngerasa terganggu dengan panggilan adzan gitu. Tapi kalau selain adzan Pak, ya Pak, ada qasidah dan lain sebagainya, itu boleh Pak ditegur, boleh ditegur. Jangan, yang ditegur juga, apalagi kalau kita jadi guru, jadi ustaz, ya kudu ngerti Pak, kalau kita ditegur begitu berarti nyelamatin kita gitu. Jangan sombong dengan ibadah yang kita kerjain. Karena begitu tuh, ini hadis, jangankan manusia, malaikat aja nggak tahu kualitas amal kita, dia catat, duduk kita dicatat deh Pak. Duduk kita semua jadi catat. Tapi bagaimana kualitas amal kita itu bergantung sekuat apa niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah dibanggain sama malaikat, wah ini mau orang bersih, banyak amalnya, udah pasti sorga. Tapi enggak, ternyata ditakdirkan oleh Allah, paktubuh fi sijin, tulis dia di sijin. Naudzubillah min dzalik. Kita lanjutin Pak di sini. Ada sama Pak. Di sini dikatakan yas'uduna bi'amali 'abdin. Lalu malaikat itu Pak naik lagi dengan membawa amal hamba yang lain. Payastakillunahu. Ini malaikat menganggap amal hamba ini dikit. Wa yahtaqirunahu, dianggapnya remeh oleh malaikat. Hatta yantahu ila haitsu sya'allahu min sultani, sampai malaikat itu menghadap Allah. Jadi malaikat, ini mah hamba dikit banget amalnya, sedekahnya ya dikit, nggak seberapa. Wa yahtakiruna, diremehin, disepelein. Kata malaikat, ya ini mah udahlah, biasa-biasa aja hamba Allah mah ini. Lalu sampailah dia kepada Allah. Setelah dianggap sedikit amalnya, dianggap sepele tadi amalnya, sampailah malaikat ini menghadap Allah. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, annakum hafadhatun ala amali abdi. Malaikat, tugas kamu itu hanya mencatat amal hambaku. Wa ana raqibun ala ma fi nafsi, aku ini yang mengawasi apa yang ada di dalam hatinya. Inna abdi hada akhlasoli amalahu, hambaku ini yang kamu anggap amalnya dikit, yang udah kamu remehkan, akhlasoli amalahu, sungguh dia telah mengikhlaskan semua amalnya untukku. Faktubuhu fi illiyin, maka tulislah dia di illiyin. Illiyin ini catatan amal kebaikan. Jadi kalau dalam Al-Mutaffifin juga kan ada kan, kala innal abroro lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun, sama kitabum marqum. Orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, catatan amalnya fi illiyin, di illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, tahukah kamu apa itu illiyin? Sama dikatakan catatan amal yang baik. Jadi kalau tadi sijin Pak itu adanya di dasar bumi lapisan terbawah Pak, kalau illiyin itu sebaliknya Pak.
Kalau illiyin dari kata ala ya'lu uluwan, tinggi, tinggi. Adanya di lapis ketujuh langit sana Pak. Saking agungnya kebaikan, Allah letakkan illiyin itu di lapis ketujuh. Jadi Masya Allah, mudah-mudahanlah catatan kita ada di illiyin ya Pak ya. Amin ya Rabbal alamin. Ada Pak tuh kayak begitu. Dianggapnya ya ampun, amalnya dikit, udah diremehin. Tahu-tahu Allah bilang dia ini catatannya ada di illiyin, calon penghuni surga. Amalnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kan diajarin Pak, la tahtaqiranna syai'an gitu ya, la tahtaqiranna man dunak falikulli syai'in maziyatun. Jangan sekali-kali meremehkan orang yang ada di bawahmu, karena semua orang itu punya kelebihan gitu. Jadi kalau ada orang infak dikit, jangan pernah diremehin, jangan. Ada orang kaya infaknya dikit ya jangan diremehin ya Pak, biarin. Kalau memang dia pelit, urusan dia sama Allah. Kan kajian kita kajian hati. Kaya doang, pelit banget, jangan pelit. Itu urusan dia sama Allah. Ya kali aja Pak, walaupun kaya lagi banyak urusan gitu. Atau sebaliknya Pak, ada kita jangan terlalu takjub gitu, jangan terlalu takjub. Jadi kalau ada orang kaya yang infaknya banyak, ya kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan infaknya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tadi tuh ada orang ya Pak belum bisa berbuat baik, jangan sekali-kali dihina, jangan. Kajian kita kan tasawuf Pak, supaya hati kita ini lembut gitu. Janganlah memponis orang begini begono, jangan. Karena kita juga nggak tahu status kita di mata Allah baik apa jelek begitu. Kita mah bisa nilai diri kita kan yang baik-baik aja Pak, yang jelek kadang apa kita suka lupa. Maka tadi mudah-mudahanlah catatan amal kita ada di illiyin ya Pak. Amin ya Rabbal alamin. Lanjutin Pak. Fafi hadal khobari, maka dalam hadis ini dalilun ala anna qalilal amali idza kana liwajhillahi ta'ala khairun minal kasiri li ghairi wajhillahi ta'ala. Dalam hadis ini sebagai penunjuk, sebagai dalil bahwasanya amalan yang sedikit yang dikerjakan karena Allah itu lebih baik daripada amalan yang banyak tapi dikerjakan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annal qalila, karena amal yang sedikit, idza kana liwajhillahi ta'ala, apabila dilakukan karena Allah, fa innallaha yudhaifuhu bifadlih, maka sesungguhnya Allah akan melipat gandakannya dengan karunia-Nya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in taku hasanatan yudhaifha wa yu'ti min ladunhu ajron 'azima. Dan jika ada bagimu kebaikan, maka Allah akan melimpatkan kebaikan itu. Wa yu'ti min ladunhu ajron 'azima, dan Allah akan berikan dari sisinya ajron 'azima, pahala yang besar, pahala yang agung. Wa amal kasiru, adapun amal yang banyak, idza lam yakun liwajhillahi ta'ala, kalau niatnya bukan karena Allah Ta'ala, fala sawabalahu, enggak ada pahalanya, wa ma'wahu jahannam, maka tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Naudzubillah min dzalik. Jadi Pak, kalau kita beramal yang terbaik begini, yang terbaik sekuat tenaga kita beramal banyak, infak banyak, sholat sunnah banyak, ke majlis kita hadir banyak, kehadiran kita, sholat jamaah iya, itu yang terbaik. Dan kita tuluskan niat kita cuma karena Allah, infak banyak, ikhlas karena Allah, begitu, itu yang terbaik. Tapi kalau ada pilihan
amal yang sedikit ikhlas karena Allah, amal yang banyak enggak ikhlas karena Allah, maka yang terbaik amal sedikit ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau amal udah diterima Pak, itu nanti Allah bakal lipat gandain, dan Allah kalau udah ngelipat gandain enggak kira-kira Pak. Sedekah itu kalau diterima oleh Allah 700 kali lipat. Coba itu, makhluk mana yang bisa kayak gitu? 700 kali lipat Allah lipat gandain. Kita infak 1 juta rupiah hitungan manusia, nanti di akhirat Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Di dunia mah Pak jangan diharapin ya, kita mah beramal itu mengharapkan pahala di akhirat. Kalau dunia dikasih mah itu mah bonus. Ini ada soalnya kan lagi viral sedekah supaya dapatnya di mana? Di dunia. Udah kalau punya motor tinggal tuh motor sedekain, insya Allah dapat mobil. Ya jangan Pak, jangan kayak gitu. Kenapa? Kalau urusan pahala kita berharapnya nanti di akhirat, jangan di dunia. Itu mau terlalu picik Pak ya. Adapun kebaikan-kebaikan di dunia yang Allah berikan kepada kita, itu mah kita cuma bisa ucapin alhamdulillahirabbil alamin. Dah, sebelum dilanjutin ada yang bertanya Pak? Ya. Ya, setuju. Ya, benar. Ya, betul. Jadi yang kita bahas bukan dikirannya, ya. Sekali lagi, kita fokus bukan kepada dikirannya. Qasidah bagus, burdah bagus, sholawat bagus, puji-pujian bagus. Termasuk ya Hayyu ya Qayyum kita juga baca di sini. Ya, wallahu a'lam ya, karena memang di sana pendidikan, ya, pendidikan Pak. Supaya kita dididik amalan apa yang bisa kita kerjakan di sana, itu dididik di sana Pak. Saya juga kan di sana 9 tahun di sana gitu ya. Jadi kita fokus kepada tata caranya tadi. Itu ya Hayyu ya Qayyum sampai sekarang pun kita amalin gitu kan. Silakan dibaca. Bahkan kalau almarhum Kiai Haji Zulkarnain ya, mantunya Kiai Haji Saifuddin Amsir itu beliau apa nyuruh 40 kali, 41 kali baca Fatihah Pak. Fatihah dari subuh dari adzan subuh sampai iqomah. Itu saya pernah praktekin, ternyata sampai Pak itu. Kalau kita baca cepat sampai. Jadi sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah fajar dilanjut dengan tadi baca Fatihah atau ya Hayyu ya Qayyum atau sholawat-sholawat yang lain, itu silahkan. Adapun tadi bacaannya jangan sampai mengganggu orang yang sedang melaksanakan ibadah yang lain. Itu mah tata caranya. Baca silahkan, emang ini diijazahkan. Tapi kalau sudah bacanya mengganggu orang sholat, jangankan tadi saya bilang, jangankan itu cuma bacaan pujian dan amalan, hadis Nabi, orang baca Quran pun disuruh pelan-pelan karena jangan sampai ganggu yang lain. Ya kalau di sini Pak, silakan Pak.
kita baca itu sebisa kita. Saya rasa ada kita yang mengamalkan ya Hayyu ya Qayyum, ada yang tadi amalan Fatihah ya Pak, ada juga yang ngamalin Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Allahu akbar, ada juga Pak yang kayak begitu. Silahkan dah masing-masing gurunya, masing-masing dapat dari mana kita amalin. Tapi yang paling penting tadi, jangan sampai niat kita cari pahala di sisi Allah malah ganggu orang yang sedang melaksanakan ibadah. Wallahu a'lam. Ya, silakan lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin mencoba merangkum apa yang pernah Ustadz berikan kajian-kajian beberapa pekan yang lalu. Antara lain, di dalam ceramahnya pasti akan mengajak kepada jamaahnya untuk meningkatkan iman dan takwa. Kemudian dalam melaksanakan ibadah sholat itu harus ikhlas, berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa, secara hablum minallah dan hablum minannas juga sudah ikhlas. Kadang-kala juga diminta untuk saling mendoakan kepada tetangga agar supaya mendapatkan berkah, selamat dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian Pak Ustadz juga menghimbau agar supaya tidak, karena kalau ngerumpi barangkali pasti akan menceritakan yang baik dan yang jelek. Bahkan kalau ada tetangga yang lewat tidak dihiraukan dengan arti cuek gitu Pak. Bahkan mungkin juga menceritakan tentang kekayaan. Kaya itu sebetulnya relatif Pak Ustadz. Kaya adalah karunia Allah. Kalau sudah kaya mungkin barangkali sudah cukup. Cukup itu juga relatif karena dia bekerja dan rajin untuk mengumpulkan. Saya kira kalau yang belum cukup ya supaya tawadu dan tawakal, barangkali seperti itu Pak. Kemudian Pak Ustadz ada jamaah yang sudah rajin, bahkan sudah memenuhi syarat rukun Islam. Ini rajin datang ke sholat ke masjid dengan ibadah yang ikhlas dan juga memberikan amal sedekah yang ikhlas. Ada dua pertanyaan Pak Ustadz, yaitu bagaimana cara menyikapi agar supaya orang itu tidak ngerumpi. Yang pertama Pak, Yang pertama bagaimana caranya menyikapi agar supaya orang itu tidak ngerumpi. Orang itu tidak merugi. Ngerumpi, Gosip ya. Ya. Terus kemudian sudah menjalankan ibadah dengan ikhlas maupun memberikan amal sedekah dengan ikhlas, tapi kemudian notabene dia mendapatkan penilaian yang negatif, bahwasanya jika benar dia itu ada ibadahnya hanya sekedar pamer dan ria. Itu dilihat dari sudut mana yang dibilang ria dan pamer. Demikian Pak Ustadz. Yang kedua apa Pak? Yang kedua agak bagaimana caranya menilai jika orang itu sudah rajin beribadah sholat ke masjid, ya, kemudian memberikan amal sedekah yang ikhlas, tapi kemudian mendapatkan penilaian yang negatif, yaitu ibadahnya dan sedekahnya hanya sekedar pamer dan ria. Dilihat dari sudut pandang yang mana Pak? Terima kasih. Dinilai negatifnya sama, dipandang negatifnya sama siapa Pak? Sama jika benar dinilai negatif Pak. Jika benar dinilai yang melaksanakan ibadah sholat itu dan menjalankan ibadah sedekah itu ria dan pamer, itu dilihat dari sudut pandang yang mana Pak? Oh ya, ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita ngindarin rumpi gitu Pak. Kan kalau gosip ya Pak, kalau bahasa kitanya tuh ghibah gitu. Ghibah, membicarakan kejelekan orang, sekalipun kejelekan itu emang ada pada orang itu gitu. Makanya Pak, kalau kita ngomong begini, ya namanya kita pasti nggak lepas daripada dosa dan salah. Makanya perlunya ada istighfar. Cuman jangan nyaman. Kalau kita udah sering ngaji, ya seharusnya berkurang dong dosa-dosanya, betul dong? Ya kalau kita ngaji, terus
udah tahu ilmunya, kita enggak praktekin, nanti ada di sini Pak. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang tahu tentang satu ilmu tapi dia tidak amalkan, mu'adzabun min qabli ubadil wasan, dia akan diajab sebelum Allah mengajab penyembah berhala. Iya, udah tahu kan dosa ngomongin orang kayak begini. Bagaimana buat ngilangin itu? Dikurangin, syukur-syukur ditinggalin. Bagaimana? Kan begini Pak, kalau kita sama istri, kadang kita bisa jaga supaya nggak ngomongin orang. Istri kita ngomongin orang, ajarin bini kita, karena dia tanggung jawab kita di dunia dan di akhirat. Nah kalau ada orang udah ngomongin kejelekan orang, jangan, nggak usah, kita pergi aja. Kalau kita nyambut, gibah itu Pak, yang dosa itu ada 3, yang ngomongin, yang diajak ngomong, sama yang dengerin. Bertiga-tiga nih, yang ngomong cuma 2, cuman dia nyaman di situ, kena Pak gibah. Ya Allah Pak, paling kagak enak kalau Allah buka aib saudara kita, begitu. Makanya kalau bisa mah udah dah, kita melihat saudara kita yang baik-baik aja, yang jelek Pak tutupin ya Allah, jangan sampai saya lihat. Kenapa? Takut kita nggak bisa jaga mulut kita. Apalagi emang kita mau modelnya begitu, orang kebaikannya 5, kejelekannya 1 yang kita lihat. Nah, udah ngaji kurangin yang begitu-begitu Pak. Ya kalau ngomong bercanda Pak, Rasulullah itu sering bercanda Pak. Rasulullah itu suka bercanda sama sahabat, nggak kaku Rasulullah. Sama cucunya main kuda-kudaan, sama Siti Aisyah balap lari Rasulullah. Berarti kan beliau nggak kaku orang. Dulu Pak, lagi makan bareng-bareng nih Rasulullah, ada Imam Ali sama sahabat. Makannya kurma Pak, disiapin kurma di satu wadah, disiapin setiap orang itu wadah buat buang bijinya. Kalau bahasa kita mangkok Pak, jadi makan kurma bijinya ditaruh di mangkok. Nah Rasulullah makan kurma beberapa butir, ditaruh bijinya di mangkok beliau. Imam Ali makan kurma beberapa butir, ditaruh di mangkok Imam Ali. Imam Ali bercanda sama Rasulullah, biji kurma Imam Ali yang ada di mangkok dia diambil Pak, dipindahin ke mangkok Rasulullah. Apa kata Imam Ali? Rasul, lapar banget, itu kurma banyak banget makannya, gitu Pak. Rasul tahu. Apa kata Rasulullah? Kayaknya laparan ente Li, ente makan kurma biji-bijinya ente makan gitu. Tuh Pak. Rasulullah begitu Pak, humoris gitu ya. Jadi nggak apa-apa, tapi kalau udah ngomongin orang, kita punya gap Pak. Dah sama Pak, saya gak mau orang tua tanya di bapak saya, kalau udah ngomongin orang off, dah dia lebih baik dari kita gitu Pak. Yang kedua, tadi bagaimana kita bisa memandang ria atau enggak? Makanya ria enggak itu adanya di hati Pak, di hati. Makanya kan saya selalu bilang, kalau udah hati kita ada Allah, mau dipuji enggak ngaruh, mau dihina enggak ngaruh, mau dimuliakan enggak ngaruh. Ini mah kagak. Kita kadang-kadang emang udah yang terhormat, Fulan bin Fulan gitu nggak disebut, sakit hati kita. Ya udah tuh, ada kiber di hati kita, jangan. Udah, kalau udah ada Allah di sini, itu Rasulullah Pak. Kalau nyari penilaian orang, nggak mungkin kita bisa nyenengin semua orang, nggak mungkin. Rasulullah orang yang paling mulia, dijamin masuk surga, orang yang paling ikhlas, tapi dihina, dicaci, dimaki, dijatuhkan, difitnah, tapi Rasulullah tetap santai dalam hidup. Kenapa? Karena beliau ikhlas semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Pak, terus belajar ya Allah. Makanya begitu, kalau kita ada dikasih rezeki yang berlebih, sebisa mungkin sedekah itu Pak, jangan nama kita, hamba Allah, atau atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Syukur-syukur masukin ke kotak langsung, cuman kita dan Allah yang tahu. Subhanallah. Itu saja Pak yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak. Mudah-mudahan ya makin kita ngaji, makin kita benahi hati kita, makin kita perbaiki niat kita, seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah ada manfaatnya Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.